Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan suatu organisasi jaringan di mana sel jaringan dan organ bekerja sama dalam melawan zat-zat asing dalam tubuh. Zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut mikroba. Mikroba itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bakteri, virus, jamur. Jamur biasanya disebut dengan patogen. Apa tujuan sistem imun? Yang pertama, mekanisme pertahanan tubuh. Yang kedua, menyingkirkan sel rusak yang disebabkan dari trauma ataupun penyakit. Yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel yang abnormal. Yang keempat, bertanggung jawab dalam proses alergi dan penyakit autoimun. Hasil kerja dari sistem imun yang menghasilkan sesuatu kemampuan tubuh untuk menahan ataupun menghilangkan benda asing atau sel yang abnormal yang berpotensi merugikan disebut imunitas. Sendiri terbagi menjadi dua, yaitu imunitas innate, yaitu kekebalan yang diturunkan sejak lahir yang memiliki respon imun non-spesifik dalam waktu yang cepat. Yang kedua, di dalam ini terdapat satu, pertahanan penghalang, yaitu pertahanan eksternal. Pertahanan terluar atau pertahanan yang pertama terdapat patogen seperti kulit, membran mukosa, sekresi yang dikenal air mata. Terus yang kedua ada pertahanan internal. Pertahanan internal adalah pertahanan kedua yang terdiri dari sel fagositik, protein antimikroba, inflamasi, dan sel pembunuh alami. Yang kedua, acquired immunity. Kekebalan tubuh yang didapatkan dari pengenalan tubuh terhadap antigen dengan jenis imun spesifik yang timbul dalam waktu lambat. Yang pertama, respon humoral. Respon imunitas tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi dalam darah atau limfe. Yang kedua, respon diperantarai sel. Respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T-sitoksis. Respon imun terbagi menjadi dua. Respon imun spesifik menyerang benda-benda asing tertentu yang sebelumnya dan dapat mengenali kembali jika sewaktu-waktu diserang kembali. Yang kedua, respon imun non-spesifik melaksanakan pertahanan tubuh dari benda asing atau mater abnormal ataupun jenisnya meskipun baru pertama kali masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem imun, yaitu sistem pertahanan tubuh kita terhadap serangan dari agen penyebab penyakit. Yang pertama, kita kenal dulu apa itu patogen. Patogen adalah agen penyinfeksi yang bisa menyebabkan penyakit. Contohnya seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Mereka masuk ke dalam tubuh dan bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Lalu ada yang disebut antigen. Antigen adalah molekul asing yang dikenal oleh sistem imun sebagai ancaman. Jadi antigen ini bisa berasal dari patogen tadi, dan tugas sistem imun adalah mengenali dan menyerangnya. Lalu yang ketiga, sebagai respon terhadap antigen, tubuh akan memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini adalah protein spesifik yang dibuat oleh sistem imun untuk melawan antigen tersebut. Antibodi ini akan menempel pada antigen dan membantu menetralkannya atau menandainya agar bisa dihancurkan. Jadi, sistem imun bekerja secara terorganisir untuk mengenali, menyerang, dan menghilangkan zat-zat asing yang bisa membahayakan tubuh kita. Jika bagian patogen masuk dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Antigen-antigen yang masuk ke dalam tubuh akan dilawan oleh antibodi. Lalu kita akan membahas beberapa komponen penting dari sistem imun yang memiliki peran khusus dalam melawan infeksi. Yang pertama adalah basofil. Nah, basofil merupakan jenis sel imun fagosit yang mengandung butiran. Saat terjadi peradangan atau reaksi alergi, basofil akan melepaskan zat yang disebut histamin. Histamin inilah yang memicu gejala alergi seperti gatal, bengkak, atau bersin-bersin. Selanjutnya ada limfosit B. Limfosit B ini adalah salah satu jenis sel darah putih yang berkembang di sumsum tulang. Limfosit B sangat penting karena mereka berfungsi untuk menghasilkan antibodi, yaitu senjata utama sistem imun untuk melawan antigen. Limfosit B juga memiliki turunan khusus, yaitu sel B memory. Sel ini berumur panjang dan berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh.
Jadi, kalau ada infeksi yang sama datang lagi, tubuh bisa merespon lebih cepat dan lebih kuat. Lalu ada juga sel B plasma, yaitu bentuk aktif dari sel B. Sel ini menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Uniknya, satu sel B plasma hanya memproduksi satu jenis antibodi spesifik terhadap satu antigen saja. Jadi, semua komponen ini bekerja sama dalam sistem imun untuk memastikan tubuh kita terlindungi dari berbagai ancaman penyakit. Baiklah, yang berikutnya itu sitokinin. Nah, sitokinin ini jenis protein yang mempengaruhi sistem imun dengan cara meningkatkannya atau memperlambatnya. Sitokinin dapat terjadi secara alami dalam tubuh atau diproduksi di laboratorium. Interferon alfa 2B adalah sitokin yang diproduksi di laboratorium menggunakan teknologi DNA rekombinan dan digunakan dalam pengobatan melanoma ganas. Baiklah, selanjutnya yaitu sel dendritik. Sel dendritik adalah sel penyaji antigen atau disebut AVC. Antigen digabungkan dengan kompleks histokompatibilitas mayor dan disajikan pada sel dendritik kepada limfosit T dan B yang aktif. Kemudian selanjutnya eosinofil. Eosinofil adalah jenis sel imun leukosit atau sel darah putih. Mereka membantu melawan infeksi atau menyebabkan peradangan. Kemudian selanjutnya yaitu granulosit. Granulosit seperti termasuk eosinofil, neutrofil, dan basofil adalah jenis sel darah putih yang melepaskan bahan beracun seperti zat antimikroba, enzim, nitrogen oksida, dan protein lainnya selama serangan patogen. Nah, kemudian yaitu antigen. Leukosit manusia versi manusia dari kompleks histokompatibilitas utama atau disingkat MHC. Nah, kompleks MHC adalah keluarga Drutus plus gen yang dikategorikan menjadi 3 kelas, 1, 2, dan 3. Nah, gen kelas 1 membuat protein yang terletak di permukaan hampir semua sel. Kemudian gen kelas 2 terletak di permukaan sel imun. Kemudian gen kelas 3 juga terlibat dengan sistem imun dan peradangan. Nah, selanjutnya yaitu sel pembunuh alami atau NK. Nah, sel efektor utama dari kekebalan bawaan, penanggap pertama sistem kekebalan, mereka berinteraksi dengan sinyal dan sel lain, yaitu pengaktif dan penghambat. Limfositi juga disebut sel T, jenis sel darah putih yang terlibat dalam sistem imun. Limfositi matang di kelenjar timus dan berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik, memori, pembantu, dan pengatur. Tetapi sel T CAR menggunakan sel T yang diperoleh dari darah pasien sendiri untuk melawan kanker. Sel T tersebut ditumbuhkan dan dimodifikasi di laboratorium untuk menyertakan reseptor khusus, yaitu reseptor antigen kimerik, yang dapat mengenali dan menyerang sel kanker. Kemudian ada sel T sitotoksik. Sel T ini merupakan sel efektor utama dari imunitas adaptif. Sel T sitotoksik yang teraktivasi dapat bermigrasi melalui dinding pembuluh darah dan jaringan non-limfoid. Sel ini juga dapat melintasi sawar darah otak. Sel T sitotoksik diaktifkan oleh sitokin. Sel ini dapat menempel pada sel kanker dan membunuhnya. Kemudian ada sel T memori berasal dari sel T sitotoksik yang aktif. Sel T memori berumur panjang dan berpengalaman terhadap antigen. Satu sel T memori dapat menghasilkan beberapa sel T sitotoksik. Setelah sel T sitotoksik yang teraktivasi menyerang patogen, sel T memori bertahan untuk mengurangi kekambuhan. Sel T pembantu. Sel T mengeluarkan sitokin yang membantu sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel-sel ini juga membantu mengaktifkan sel T sitotoksik dan makrofag. Kemudian sel T regulator membantu menekan sistem imun.
Kemudian limfosit adalah sel imun yang ditemukan dalam darah dan jaringan limfa. Limfosit T dan B merupakan dua jenis utama. Makrofag adalah sel darah putih besar yang berada dalam jaringan yang mengkhususkan diri dalam menelan dan mencegah serpihan seluler, patogen, dan zat asing lainnya di dalam tubuh. Kompleks histokompatibilitas mayor MHC. MHC merupakan sekelompok gen yang mengkode protein pada sel sistem imun, disebut sebagai sistem antigen leukosit manusia HLA pada manusia. Sel mas melepaskan histamin dan membantu menyingkirkan alergen. Monosit sel darah putih besar yang berada dalam aliran darah yang mengkhususkan diri dalam menelan dan mencerna serpihan sel, patogen, dan zat asing lainnya dalam tubuh. Monosit menjadi makrofag. Sel penekan turunan myeloid. Ketika sel-sel myeloid yang belum matang tidak dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel myeloid yang matang karena kondisi seperti kanker. Terjadi perluasan sel-sel penekan yang berasal dari myeloid dan respon sel T dan ditekan. Neutrofil sejenis sel darah putih granulosit dan fagosit yang membantu melawan infeksi. Neutrofil membunuh patogen dengan cara menelannya. Fagosit memakan patogen dengan cara menempel dan membungkus patogen untuk menelannya. Setelah patogen terperangkap dalam fagosit, patogen berada di kompartemen yang disebut fagosom. Fagosom kemudian akan bergabung dengan lisosom atau granula untuk membentuk fagolisosom, tempat patogen dibunuh oleh bahan beracun seperti agen antimikroba, enzim, nitrogen, ogen oksida, atau protein lainnya. Sistem organ limfoid. 1. Organ limfoid primer, timus dan sumsum tulang. Tempat sel T dan B pertama kali mengekspresikan reseptor antigen dan menjadi matang secara fungsional. 2. Organ limfoid sekunder seperti limpa, amandel, kelenjar getah bening, sistem imun kulit, dan mukosa. Disinilah limfosit B dan T mengenali antigen asing dan mengembangkan respon imun yang sesuai. Limfosit T matang di kelenjar timus di mana sel-sel ini mencapai tahap kompetensi fungsional. Limfosit B matang di sum tulang, tempat pembentukan semua sel darah yang bersirkulasi. Pelepasan sitokin berlebihan yang dirangsang oleh organisme ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan seperti sindrom shock endotoxin. Selanjutnya adalah penyakit sistem imun. Yang pertama ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel dan jaringan tubuh sendiri. Contoh penyakit dari autoimun sendiri yang umum adalah artritis reumatoid. Penyakit autoimun kronis yang menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan pada persendian. Penyakit ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sendi, menyebabkan peradangan. Artritis reumatoid ini dapat mempengaruhi berbagai sendi, terutama di bagian pergelangan tangan, lutut, dan pergelangan kaki. Dengan gejala nyeri dan pembengkakan pada sendi, kekakuan sendi, terutama di pagi hari atau setelah lama tidak bergerak, dan kelelahan. Pencegahannya, penyakit ini tidak dapat dilakukan secara pasti, tetapi dengan menjalani gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan, tidak merokok, dan melakukan olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi risiko. Peran penting dalam pengelolaan penyakit ini, yang pertama bisa konsultasi rutin dengan dokter untuk pemantauan kondisi dan penyesuaian pengobatan. Yang kedua, dengan pengelolaan stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga. Bisa juga dengan diet sehat dengan banyak antioksidan dan omega 3. Dukungan dari keluarga dan teman juga penting untuk pengelolaan penyakit ini. Dan yang terakhir, bisa melakukan olahraga ringan secara teratur untuk menjaga fleksibilitas sendi. Diagnosisnya biasanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes darah, dan pemeriksaan radiologi. Untuk pengobatannya bisa dengan obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Selanjutnya ada obat anti rematik modifikasi penyakit untuk memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah kerusakan sendi. Obat kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit,
Bisa juga dengan terapi biologis untuk menargetkan sistem kekebalan tubuh, terapi fisik untuk menjaga fleksibilitas sendi dan kekuatan otot, terapi okupasi untuk membantu pasien melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah, dan yang terakhir bisa dengan pembedahan. Dalam kasus tertentu, pembedahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki sendi yang rusak.